sih, kok kamu ngerjainnya lambat sih, kok nggak sesuai target sih kayak gitu. Padahal kayak kita udah berusaha yang terbaik kayak gitu, tapi nggak diapresiasi atau gimana gitu sih. Rasa bosen aja sih sama kayak apa setiap harinya rutinitas yang kayak aduh besok kerja lagi. Sobat B, di tengah hiruk pikuk kota dan pasar membuat kamu merasa penat dan stres? Tenang, kamu bisa merefresh otak kamu dengan suasana yang nyaman, tempat yang luas, pelayanan yang ramah, makanan rasa bintang 5, tapi tidak bikin kantong jebol. Di mana sih? Langsung saja di Sanora Restoran and Bar di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 255 Sanor. For more information, follow Instagram @SanoraResto. Penat? No way! Halo, saya Jasmine Karsono, Direktur Portofolio Produk dan Layanan PT Kimia Farma Tbk, mengucapkan Happy Anniversary buat B-Talk Podcast yang pertama. Semoga B-Talk Podcast semakin jaya, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. B-Talk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Sobat Diary. Di segmen ini, Sobat B bisa curhat bersama B-Talk Podcast. B-Talk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat B, spesial banget hari ini di Sanora Restoran and Bar. Kita kedatangan seseorang yang bakalan curhat. Jadi buat Sobat B yang mau curhat boleh. Kalau mau langsung seperti ini boleh. Nanti langsung DM aja @B-Talk Podcast atau bisa WhatsApp di WhatsApp kita. Di semua udah diterapkan di bio Instagram kita. Jadi bisa langsung di sana. Kalau mau curhat silakan nih Sobat B. Dan tentunya kita masih berada di Sanora Restoran and Bar. Itu kalau mau kesini silakan di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 255. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kalau mau kepoin Instagramnya silakan @SanoraResto. Dan Aku kepoin jeruknya. oke, kepoin jeruk. Aku juga punya. Apa? Leci tea. Ngangkat sih. Oke. Cheers. Oh dia Ajak nggak? konsentrasiku hilang lagi kan. Ya aku mau berbeda ya. Kamu beda, kita bagi aja ya. Enak ya. Rasa leci. Seger. Iya leci dong. Oke. Kalau tiba-tiba rasa jeruk itu berubah. Oke, jadi kita sebutin nama aslinya boleh? Nama palsu aja, Oh, Mawar. Oh Mawar. Oke, kita sebut aja namanya Mawar. Mawar lagi sih? Awalnya coba-coba. Coba-coba. Lama-lama aku ketagihan. Terus habis itu ini mau cerita sama Mbak Cecil nih Mbak katanya. Kalau kemarin kan DM di Instagram kita mau cerita. Ini silakan. Aku serahkan ceritanya, silakan sama Mbak Cecil mengenai ceritanya. Monggo. Aku mau cerita beban hidup, Mbak. Wow, Lo ceritanya di kesana deh, ke sobat. Lagi mau cerita beban hidup. seperti apa? Lagi ngerasa bosen aja sih sama kayak apa setiap harinya rutinitas yang kayak aduh besok kerja lagi. Aduh kok aku bawaannya galau ya, terus jatuh cinta, besok deket tapi itu galau lagi. Ngulang lagi kayak gitu. Gimana ya? Di kerjaan bosen. Jadi kayak mau kerja tuh beban gitu loh, Mbak. Mau kerja Tapi kamu beban. masih suka sama kerjaan kamu? Masih suka, maksudnya kayak sayang, tapi pas ada mungkin lagi di fase kayak Bosen, aduh kok gitu-gitu aja sih, kok gitu-gitu aja sih Iya, gitu. iya. Apakah kamu orang yang misalnya baperan, Baperan ya. suka tersinggungan gitu? Iya, lumayan. Tersinggung. Biasanya lu tersinggung itu soal apa? Yang membahas apa kemudian tiba-tiba lu tersinggung? Sensitif, paling sensitif. Yang sensitif ya? Ya sensitif apaan dong? Sama ke misalnya kayak kok kamu ngerjain kayak gini aja belum Beres. apa bisa maksimal sih, kok kamu ngerjainnya lambat sih, kok nggak sesuai target sih kayak gitu. Padahal kayak kita udah berusaha yang terbaik kayak gitu, tapi nggak diapresiasi atau gimana gitu sih. Oke. Jadi dia kayak memberikan penilaian, evaluasi, tapi tidak dievaluasi yang mana yang harus diperbaiki gitu. Iya. Nah, pernahkah kamu melihat itu lalu beropini misalnya mana yang dari saya yang perlu dievaluasi? Ada nggak opini itu dari lu? Kayak lebih bertanya ke diri sendiri sih. Kok maksudnya kayak kok kita udah ngelakuin yang terbaik tapi masih dianggap kayak kurang maksimal, tapi bagian mananya yang nggak maksimal itu nggak dikasih tahu, jadinya kan kita nggak bisa ngevaluasi sendiri. Lu nggak dikasih tahu, lu ngapain nggak tanya? Ya maksudnya kayak dikasih tahu misalnya kayak kok ini nggak maksimal sih gitu, tapi sayanya sendiri nggak nanya kena semaksimal apa target
maksudnya apa sih yang Apa yang diharapkan, kemauannya Oh. dia gitu. Loh, kan makanya kemudian jadi yang kamu salahkan siapa? Jadinya nyalahin diri sendiri. Iya, ada rasa nggak enak ya. Iya, jadi pengen kayak- nangis juga rasanya ya. Iya. Kayak pengen aku nggak worthy gitu ya. Iya, jadinya kayak Kayak blaming self gitu ya. Kayak feeling guilty tapi marah, mangkel, makanya mudah tersinggung ya. ya jadinya bad mood juga. Jadi kalau pas mau ngerjain, mesti bikin ini lagi, ntar salah lagi, ntar diomelin lagi kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau dalam pekerjaan biasanya orang melakukan pekerjaan biasanya ada planning nggak sih orang? Ada harusnya. Ada planning, harusnya ada. Planning itu ada di kepala atau dituliskan? Di kepala doang masih sih. Nah, itu kalau di kepala bisa hilang nggak memorinya? Nggak bisa Bisa hilang. Jadi sebaiknya gimana, Indah? ditulis. Dituliskan. Nah, setiap opini dituliskan, setiap ide dituliskan. Jadi kita bisa bikin checklist. Jadi idenya ini. Topik feature-nya kayak gini. Terus gambaran feature-nya kayak gini. Feature yang dibuat visualnya kayak gini. Feature yang dituliskan kayak gini. Gitu ya. Bagimu lebih mudah untuk menggambarkan sebuah visual atau feature berupa tulisan? Tulisan. Jadi kamu lebih mampu menggambarkan ke tulisan daripada ke visual. Iya, susu sih mungkin, Mbak. Susu. Iya. Jadi bisa visual, bisa Bisa, ini. ha. Oke. Nah, memang menurutmu sesuatu yang gampang diingat itu visual apa tulisan? Visual. Kenapa? Kecepatannya mengingat, audio yang didengarkan, visual, audio itu sudah didengarkan suaranya, ada visualnya. Dan itu cepat diingat. Lebih sangat cepat untuk diingat. Jadi kalau kamu misalnya dievaluasi terus dievaluasi nggak tahu yang dievaluasi apa, terus mangkel-mangkel sama diri sendiri, sebenarnya yang menghalangi proses untuk maju siapa? Diri sendiri. Sehingga bisa nggak maju. Kalau merasa ditekan, ya siapa sebenarnya yang menekannya? Diri sendiri ya. Iya. Jadi yang keluar dari perasaan boring, tertekan, nggak dihormati, harusnya siapa? Diri sendiri. Iya. Jadi emang bener nih kasusnya si Indah nih ya. Mawar. Mawar. Oh, mawar. Mawar yang sorry. indah maksudnya. Mawar yang indah maksudnya. Iya bener nih. Nah, mawar ini nggak mampu beropini. Dia disalahkan diem aja. Dia pikir udahlah konfliknya ditelan sama dia. Karena apa? Dia menghindari konflik orangnya. Nggak bisa. Defense-nya dia, defense mekanismenya adalah menghindari konflik. Kalau konflik dia nggak senang. Kenapa nggak senang konflik? Karena dia nggak terbiasa atau dia sudah biasa melihat konflik dan nggak ingin itu terjadi kembali dalam dirinya. Jadi ketika mungkin di masa lalunya di keluarganya ada konflik, diam. Mungkin dia belajar dari ibunya atau dari ayahnya, ada konflik nggak diselesaikan, pergi masing-masing diem. Nah itu membuat dia sakit rasanya, painful. Nah ketika dia dalam pekerjaan tanpa disadari, nah ini loh, dinamika mekanismenya itu sama, John. Jadi kayak gitu, mawar kayak gitu. Jadi nggak tanpa disadari lah, kalau emang enak dievaluasi, ya nggak enak perasaannya, tapi nggak enak kan tetap kerja kita kan profesional, ukurannya ada, standar operasinya itu ada. Tanya yang mana. Nah kalau misalnya dia punya plannya di mana? Di otak lah, di pikiran lah. Kalau lagi misalnya nggak konsen kayak Joni Putra gimana? Hilang. Habis gitu tadi di mana ya idenya? Tadi maunya kayak gini. Tadi bajunya pakai ungu apa? Pakai baju-baju yang pakai goni atau apa? Lalu lupa gitu. Terus maunya ini yang difokuskan core bisnisnya deh, profilnya yang mana ini yang oh ini topik keywordnya yang mana? Lah kalau cuma dipikirkan, pikiran tuh kayak monyet kesana kemari. Terus masih pengen leci, pingin ini emang enak sih ya gitu ya. Tapi kan nggak terfokus. Tapi kalau kau tuliskan, oh iya, misalnya feature-nya tentang ini, topiknya tentang ini, keywordnya tentang ini, situasi yang diinginkan adalah ini. Dengan sendirinya dia akan oke,
atmosfer yang diinginkan ini, lokasinya ini, backgroundnya ini, deadline-nya ini, semuanya jelas apa jelas? Jelas. Kalau kamu punya target, itu kan target, planning itu kan target. Kalau orang punya target, boring nggak dia? Enggak sih harusnya. Nah, itu boring itu karena kita nggak tahu bahwa kita mampu, tapi nggak tahu bagaimana mengarahkan kemampuannya itu untuk melihat sebuah target. Gitu. Jadi, apakah dia punya sense of humor? Dia punya sense of humor. Semakin mangkal, semakin berhumor gitu. Enggak juga. Iya. Biasanya gitu. Tapi itu apa? Penghindaran bukan? Kalau mangkal ya ngomong dong, Pak maaf ya, saya rasanya ketika Bapak itu mengevaluasi saya, boleh nggak saya dikatakan di mana karakter-karakter yang harus saya perbaiki dari diri saya? Di mana materi yang saya kerjakan itu yang salah, tunjukkan, saya akan perbaiki. Tapi dia enggak, gimana dia enggak merasa enggak nyaman, ya jelas enggak nyaman. Dia enggak terbiasa untuk terbuka. Loh, Mawar ini terbuka, iya terbuka sama Mbak Sisil, tapi kan enggak terbuka kalau dia misalnya dalam pekerjaan dengan orang yang terbatasi. Dia membentuk namanya tuh wall, border, namanya itu batas. Kalau orang takut membicarakan apa yang terjadi dengan dirinya, dia tidak pernah melihat bahwa masalah itu dilihat sebagai solusinya. Dia hanya melihat masalah saja, dan masalah itu ditelan pada dirinya, disimpan pada dirinya, sehingga dia apa? Menghindari aktivitasnya sendiri. Aktivitas apa? Perasaannya. Sehingga yang diingat ya tadi kayak move on, nggak move on, yang nggak nyaman yang diingat-ingat. Paham nggak? Paham. Setuju nggak? Setuju. Setuju atau setuju? Setuju banget. Oh, setuju banget. Nah, Oke. kayak gitu kayaknya ya. Oke, berarti apa yang sekarang mungkin garis besarnya ya sebagai di simpulannya ini, apa yang perlu yang harus dilakukan, mungkin disimpulin sangat singkat gitu. Kalau orang boring itu mesti bertanya planningnya apa, tujuan hidupnya apa, nilai hidupnya apa, perasaan yang sering mendera-dera dia itu apa, dibuat, ditulis. Berarti orang yang boring nggak memahami diriku tuh seperti apa, bagaimana diriku ketika diriku mempresentasikan diri, bagaimana diriku ketika diriku mengekspresikan perasaanku. Lah Mawar, perasaannya mangkel, diem aja, senyum-senyum, malah guyon. Menjawab nggak masalahnya? Apakah dia fokus pada solusinya akhirnya? Menghindarkan solusi. Sehingga paling perlu adalah tentukan tujuan hidup dulu. Jangan cuma ditentukan, dipikirin. Banyak yang mikir, saya aja mikir. Lah bayangin, kalau saya punya klien banyak, terus misalnya berapa ratus orang klien saya pikirin. Lah kalau saya tuliskan kan saya nggak bisa menuju pada siapa klien ini, ingatan saya kan terbatas. Manusia itu ingatannya terbatas, tapi visual dan audio ini cepat ditangkap. Sehingga visual apa? Visual bisa berupa gambar, visual bisa berupa tulisan dan sebagainya. Oke, Mawar. Kok semangat banget sih? Kayak tegang banget gitu ya? Iya kan. Daripada tegang aku minum aja. Udah mau habis. Ini Mawar mau ada yang diceritain lagi atau apa? Ya, udah. Oke, itu ya. Jadi buat sobat B. Udah, cukup. Kalau guyon beneran. Iya, guyannya beneran sekarang. Oke, sobat B, cukup Tos. tegangan ini sangat tegang sekali ya. Iya dong. Ya. Jadi buat sobat B ini yang mau cerita seperti Mawar ini, pengen lebih ke konsultasi ya Mbak ya juga ya, bagaimana sih cerita gitu, apa yang dirasakan seperti itu, silakan langsung aja DM ke Instagram @mitokpodcast atau bisa di WhatsApp, sudah diterakan di link bio Instagram kita. Di sana boleh, kalau nggak mau ditunjukin wajahnya, kalau Mawar kan bersedia ya Nggak wajahnya. apa-apa, orang wajahnya juga cakep juga kok. Tapi Nggak kalau cakep juga nggak apa-apa. Tapi dia cakep kok Amel. Oke, tapi kalau mau misalnya di blur, di request Kak di blur dong wajahnya boleh, atau namanya bener-bener, atau suaranya di bedakan, disamarkan. Atau di kayak gini tapi dia menghadap ke belakang, bisa juga. Boleh, tuh kakinya di atas juga boleh. Yoga dong. Oke, itu dia curhatan kita spesial edisi hari ini
di Sanora Restoran and Bar di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 255. Jadi buat kamu yang datang ke sini boleh dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Ini cek juga Instagramnya boleh untuk kepo-kepoin dulu @Sanora Resto. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Thank you Mawar sudah berbagi ya. Bye.